Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, pernahkah Anda merasakan rasa sebah, kram perut, bahkan ada juga diare ya? Ini mungkin kadang-kadang kita berpikir masalahnya ada di lambung, tapi sistem pencernaan itu panjang sekali, bukan hanya di lambung, bisa sampai ke usus kita juga. Nah, ada yang dibilang ini adalah gejala dari sindrom iritasi usus besar, dan ini adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas beberapa fun fact seputar makanan apa sih yang bisa memicu adanya iritasi pada usus. Yang pertama adalah gluten. Nah, gluten ini adalah protein yang memang ada di beberapa makanan seperti gandum, roti, mie, dan ini juga ternyata jadi protein yang sangat sulit dicerna di usus kita. Nah, konsumsi gluten yang berlebihan ternyata memang bisa jadi pemicu adanya iritasi pada usus besar kita, karena dalam sistem proses pencernaannya ini memerlukan waktu dan effort yang cukup besar. Jadi sebaiknya kita juga bisa membatasi makanan-makanan yang mengandung gluten. Oke, selanjutnya adalah bawang bombay dan bawang putih. Mungkin banyak yang berpikir bawang bombay dan bawang putih adalah sumber protein. Ternyata kandungannya justru mungkin 80% adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini sendiri juga sangat sulit dicerna oleh tubuh kita, apalagi mungkin akan mendekam gitu ya, diam di dalam usus besar. Nah, proses pencernaan yang sulit ini juga bisa loh memicu iritasi pada usus kita. Jadi mungkin bisa dikurangi komposisinya saat masak, mungkin banyak ya ibu-ibu agar makanannya enak, makanannya sedap gitu ya. Banyak bawangnya, tapi mungkin ini harus kita bijak juga dalam penggunaannya ya. Oke, selanjutnya adalah kacang-kacangan. Nah, kalau kita bicara kacang, ada kacang merah, ada juga buncis. Nah, ini juga sumber protein nabati yang baik. Tapi ternyata dalam proses pencernaan kita, kacang-kacangan jenis ini juga memerlukan effort yang cukup besar. Jadi mungkin kita bisa membatasi nih, melihat komposisi yang tepat untuk kita makan setiap hari itu seberapa banyak sih. Jadi tidak perlu kerja keras ya otot kita, maksudnya usus kita untuk mencerna kacang-kacangan ini. Jadi benar-benar kita harus memperhatikan asupan makanan yang ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya adalah produk susu. Nah, bicara tentang produk susu ini kan isinya juga ada lemak di situ ya. Tahu sendiri bahwa lemak juga adalah, kalau kebanyakan nih bisa jadi satu zat makanan yang membahayakan tubuh. Apalagi juga protein laktosa yang ada dalam susu ini juga kadang-kadang memicu kondisi diare pada tubuh kita ya. Jadi mungkin produk-produk yang ada susunya ini bisa kita batasi, kita kurangi, apalagi kalau memang ada intoleran pada laktosa atau protein pada susu. Biasanya juga ini dirasakan dari anak-anak, bahkan bayi ya, atau balita. Jadi mungkin kita harus perhatikan baik-baik. Oke, yang selanjutnya adalah makanan yang digoreng. Siapa sih yang nggak suka makanan digoreng? Ini adalah makanan yang jadi favorit banyak orang. Tapi ternyata saat minyak bertemu dengan karbohidrat, dengan lemak, ini ternyata banyak zat yang berubah, dan ini ternyata juga bisa membuat istilahnya pencernaan kita bekerja lebih berat karena menumpuk pada usus kita, dan ini pastinya memicu kondisi-kondisi tertentu, bakteri juga mungkin akan lebih banyak, dan bisa jadi ini tidak menutup kemungkinan bisa menyebabkan adanya iritasi pada usus kita. Oke, nanti kita lanjut lagi, kita bahas satu persatu bersama pakarnya, tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami, dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas nih beberapa makanan yang mungkin bisa memicu adanya iritasi di usus, dan kita akan bahas bersama pakarnya. Sudah tersambung via Zoom ada Dr. Christine Mekaratri, SPGK spesialis gizi klinis dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Langsung kita sapa. Halo Dr. Christine, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, terima kasih. Baik, nah dok, di segmen sebelumnya sudah saya bahas sebenarnya sedikit ya beberapa zat makanan atau makanan yang bisa memicu adanya iritasi pada usus. Nah, kita akan bahas satu persatu ya dok ya secara jelas. Yang pertama nih dok, gluten. Ini kayaknya mungkin orang sebagian masih bingung, gluten ini tuh apa sih dan ada di mana saja dan bagaimana efeknya pada tubuh kita? Oke, jadi seperti tadi dikatakan kan saluran cerna itu ada bagian-bagiannya ya. Betul. Ada lambung,
kemudian masuk ke usus halus, usus Mhm. 12 jari. Nah, di sini proses pencernaan yang paling banyak ya, kemudian masuk ke usus besar ya. Nah, penyakitnya juga berbeda-beda di tiap bagian ini ya, gitu. Jadi efek makanan minumannya juga berbeda-beda ya. Nah, kalau gluten itu sebenarnya protein dari biji-bijian ya, seperti gandum, rye, barley dan lain-lain. Tetapi yang biasa kita banyak kenal adalah dari gandum. Gandum itu kan bahan untuk membuat roti ya, membuat biskuit, membuat mie ya, gitu. Nah, gandum ini gluten ini sebenarnya adalah senyawa yang bisa membuat adonan itu menjadi lengket dan elastis, gitu ya. Nah, biasanya orang itu dapat mentolerir senyawa ini. Jadi nggak ada masalah kita makan roti, makan biskuit misalnya ya, nggak ada masalah. Tetapi untuk orang-orang tertentu yang menderita penyakit seperti celiak misalnya ya, celiak ini termasuk kelompok autoimun. Jadi dia menyerang kalau ada gluten, sehingga akan mengganggu saluran cerna, memperparah penyakitnya gitu ya. Atau orang-orang yang alergi atau sensitif terhadap gluten, tentu saja harus menghindari makanan ini. Tetapi untuk orang sehat biasanya makanan ini tidak menjadi masalah gitu. Baik, jadi memang gluten sendiri dengan kandungan-kandungan tadi itu bisa efeknya tuh sticky gitu ya dok ya. Nah untuk kita yang sehat sebenarnya nggak ada masalah nih, tapi untuk orang-orang yang punya tantangan tersendiri pada kesehatannya ini akan jadi masalah, mungkin justru akan menyerang dan juga reaktif pada kesehatannya ya. Oke, yang selanjutnya adalah bawang putih dan juga bawang bombay. Mungkin banyak orang yang kadang-kadang berpikir bahwa biar sehat makan bawang putih yang banyak gitu ya. Ternyata ini juga harus dipikirkan dengan kondisi tubuh ya dok. Sebenarnya efek dari bawang putih atau bawang bombay yang terlalu banyak pada seseorang itu seperti apa sih dok? Jadi bawang putih, bawang bombay atau bawang-bawangan lah ya, itu masuk kelompok keluarga namanya Allium sativa ya. Dan mereka itu bawang-bawang ini mengandung zat-zat gizi yang baik. Terlebih bawang putih ya, bawang putih itu mengandung antioksidan, mengandung flavonoid ya, sehingga banyak penelitian menunjukkan bahwa bawang putih ini dapat mencegah penyakit jantung, menurunkan kolesterol ya, menurunkan tekanan darah dan lain-lain ya. Nah, bawang ini juga mengandung oligosakarida fruktan namanya ya. Oligosakarida itu adalah ikatan dari beberapa mono atau disakarida atau kelompok karbohidrat lah ya gampangnya. Nah, tubuh kita itu tidak punya enzim untuk mencerna oligosakarida ini, sehingga oligosakarida ini akan sampai ke usus besar. Di dalam usus besar dia akan difermentasi oleh bakteri usus besar kita, dan proses fermentasi ini menghasilkan gas. Nah, ini yang kadang menjadi masalah ya untuk mereka yang menderita sindrom iritasi usus besar atau biasa disebut IBS ya, irritable bowel syndrome ya. Itu asupan sedikit aja bisa menimbulkan kembung yang parah ya. Kadang sakit perut yang parah, kadang sampai kram gitu ya. Nah, bagaimana mengakalinya? Karena kan di kita itu kan banyak ya menggunakan bawang-bawang ini, apalagi bawang putih itu kan aromanya sedap ya. Nah, oligosakarida ini larut di air tetapi tidak larut di lemak. Jadi bisa untuk para penderita IBS misalnya bisa menggoreng bawang ini ya, kemudian ditaruh di makanan ya. Jadi kita dapat aromanya tapi jangan dikonsumsi gitu. Iya. Jadi hanya memanfaatkan karena aromanya cukup strong juga ya, dan ini bisa menambah selera makan untuk sebagian orang juga. Dan mungkin kalau memang kita ada masalah dengan kondisi tersebut bisa digoreng, dimasukkan ke makanan, tapi ingat jangan dimakan. Nikmati saja sensasinya ya dok ya. Oke. Nah dok, nih selanjutnya adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan yang semacam apa sih dok yang mungkin bisa jadi pemicu adanya kondisi yang tidak nyaman pada usus besar kita? Iya.
Jadi kacang-kacangan ini sebagian besar memang mengandung sama kayak tadi oligosakarida, cuma namanya rafinosa ya. Dan sama tubuh kita, saluran cerna kita usus halus terutama tidak dapat mengabsorpsi dan mencerna oligosakarida ini karena juga tidak mempunyai enzim untuk mencernanya. Jadi seperti tadi juga dia masuk ke dalam usus besar ya, difermentasi oleh bakteri usus besar kita dan prosesnya ini menimbulkan gas yang juga bisa mengganggu untuk orang-orang yang memang sudah menderita gangguan saluran cerna ya. Atau kalau makannya berlebihan ya juga bisa bikin kembung gitu ya. Nah, tetapi perlu diingat juga ya bahwa oligosakarida ini bukan berarti zat yang tidak atau senyawa ya, yang buruk ya. Jadi dalam proses fermentasi oleh bakteri baik di usus besar itu membuat keseimbangan flora usus kita itu menjadi baik ya, di mana bakteri baik itu akan bertambah dan bakteri jahatnya akan berkurang ya, sehingga oligosakarida ini dikelompokkan juga ke dalam prebiotik ya. Nah, tapi untuk orang-orang yang memang sudah ada gangguan ya harus menghindari. Oke, menghindari. Sebenarnya kalau menghindari ini benar-benar tidak boleh dikonsumsi atau boleh dikonsumsi dalam jumlah yang kecil, Dok? Nah, itu tergantung berat ringannya penyakit nanti. Gitu. Kalau misalnya cuma gastritis ya di lambung ya dan tidak parah masih bisa sedikit ya. Tapi kalau udah yang iritasi yang parah, ada tuka segala macam mungkin ya harus dihindari dulu. Baiknya dihindari dulu sampai pengobatannya selesai sampai sembuh ya, Dok ya. Betul. Selanjutnya adalah produk-produk yang mengandung susu. Sebenarnya kalau susu sendiri apa sih yang membuat rasa atau membuat adanya intoleran pada bagian pencernaan kita, Dok? Iya, jadi susu itu mengandung laktosa. Laktosa ini adalah kelompok karbohidrat ya, disakarida dia ya. Nah, untuk pencernaan laktosa itu dibutuhkan enzim yang namanya laktase. Nah, seseorang yang kurang menghasilkan enzim ini, akibatnya tentu proses pencernaan laktosanya ini tidak berjalan dengan baik. Ini yang disebut intoleransi laktosa ya. Biasanya timbul jadi tidak nyaman ya di saluran cerna, kembung, bahkan sampai diare ya. Jadi untuk penderita gangguan saluran cerna ya sementara waktu sebelum diterapi hindari dulu konsumsi susu dan produknya ya. Jadi bukan karena lemak di dalam susu sebenarnya yang menjadi masalah, tetapi karbohidrat laktosa ya. Nah, tetapi juga kita tahu ya kalau konsumsi terlalu banyak lemak, apalagi lemak jenuh itu kan juga kurang baik ya. Betul. Buat kesehatan tubuh kita. Karenanya kita bisa pilih misalnya susu yang rendah lemak atau susu yang tidak mengandung lemak jenuh seperti susu almond, susu kedelai, seperti itu. Baik. Nah, ini kalau bicara tentang produk susu kan banyak juga ya, Dok ya. Ada selain susu sendiri ada keju, lalu ada juga yogurt atau mungkin juga ditambahkan pada beberapa makanan. Apakah jika komposisinya sudah dimasukkan ke dalam makanan tertentu ini juga masih intoleran atau masih bisa kita nikmati sedikit-sedikit? Jadi kalau kandungan laktosa itu ya di susu dan produknya itu sebenarnya paling banyak itu di susu ya. Kalau produknya itu sudah lebih sedikit kandungannya ya. Jadi ini juga tergantung respon individu ya. Jadi kalau dia baik-baik saja ya silahkan dikonsumsi, tetapi kalau menimbulkan perasaan tidak enak ya sebaiknya dihindari dulu gitu. Oke, jadi mungkin kita bisa coba nanti proses eliminasi satu persatu mana saja yang tidak nyaman untuk dikonsumsi gitu ya, Dok ya. Oke, yang terakhir adalah makanan yang digoreng. Nah, ini kan adalah favorit oleh seluruh umat manusia di Indonesia pastinya ya, makanan digoreng. Nah, sebenarnya makanan digoreng ini apa sih efeknya? Apa yang muncul dari makanan digoreng yang akhirnya membahayakan pada tubuh dan juga sistem pencernaan kita? Iya. Jadi menggoreng dengan panas yang tinggi itu akan merubah struktur kimia dari lemak yang terdapat di dalam minyak ya. Dan
tentunya akhirnya berimbas kepada makanan yang digoreng itu sendiri, ya. Nah, lemak ini juga mempunyai sifat memperlambat pengosongan lambung, ya, sehingga dapat menyebabkan konstipasi atau kesulitan BAB, ya. Tetapi di sisi lain dia juga bisa meningkatkan kontraksi usus, sehingga seseorang yang sudah memang menderita diare akan menjadi semakin parah, gitu ya. Nah, selain itu ya, menggoreng ya dengan minyak yang digunakan berulang-ulang itu akan menimbulkan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini kan bisa menjadi pencetus kanker usus, ya gitu. Nah, memang kita kadang sulit ya menerima menolak gorengan ya, karena kan di sekitar kita ini tiap berapa meter ada gorengan, tiap berapa meter ada gorengan ya. Jadi orang tuh terbiasa menikmati gorengan ini ya. Tetapi ya kita harus juga mengatur apa yang baik yang bisa masuk ke dalam tubuh kita untuk kesehatan kita tentunya. Jadi paling nggak hindari yang goreng-gorengan yang di pinggir jalan. Kita bisa menggoreng sendiri ya, jadi minyaknya kan nggak berulang-ulang ya. Atau kita ganti makanan gorengan itu dengan buah misalnya. Oke, jadi memang karena memang sulit ditolak, nggak apa-apa sih. Mungkin bisa kita goreng di rumah yang kita tahu sendiri kebersihannya juga ya dok ya. Dan tidak perlu menunggu sampai ada iritasi di usus sebenarnya ya. Untuk menjaga kesehatan mungkin kita bisa mulai kurangi gorengan saat ini. Baik dok, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi, kita akan bahas tentang iritasi usus besar. Tapi kita jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Dan pada topik kita kali ini kita akan bahas tentang bagaimana mengatasi sindrom iritasi usus besar. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa lo menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daefamily. Oke, kita langsung bahas topik kita hari ini bersama dokter kita, ada Dr. Haidar Abdullah, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Medika BSD. Langsung kita sapa. Halo Dr. Haidar, apa kabar? Baik. Dok, hari ini kita bahas nih tentang iritasi di usus besar. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu, mungkin pemirsa di rumah masih bingung gitu ya. Apa sih fungsi dari usus besar? Jadi usus besar ini adalah bagian dari sistem saluran cerna. Yang kita tahu sistem saluran cerna itu mulai dari mulut kita sampai kerongkongan, sampai ke lambung, kemudian usus halus, dan berakhir proses pencernaan itu ada di usus besar. Nah, fungsi usus besar ini adalah dia menerima makanan yang sudah melalui proses dari atas sampai ke bawah. Nah, kemudian diteruskan ke usus besar tadi, di mana bagian pertama yang menerima itu adalah yang disebut dengan seikom, yang dia akan menerima makanan yang sudah dicerna itu, dan itu bentuknya masih dalam bentuk seperti bubur yang lunak, yang banyak airnya. Gitu. Nah, di sini fungsi usus besar adalah memadatkan makanan yang sudah dicerna tadi dengan menyerap kadar air yang masih berlebih, kemudian menyerap nutrisi yang masih ada di situ, kemudian vitamin-vitamin yang masih ada diserap di sana, ya. Kemudian melewati dari seikom kemudian ke usus besar, yaitu kolon, yang kemudian kolon ini panjang ya, sampai kemudian berujung di sampai dikeluarkan di anus. Nah, itu maka nanti akan jadi tinja yang padat dan oleh Allah memang itu disiapkan supaya kita mengeluarkannya dalam kondisi nyaman dan mudah, seperti itu. Baik. Nah dok, tadi kan dokter menjelaskan ini kan prosesnya panjang gitu ya dok.
sampai di usus besar ini itu ada organ-organ lain sebenarnya yang sudah memproses atau mencerna makanan tersebut. Kalau bisa sampai ada gangguan di usus besar, apakah selalu ada kemungkinan ada gangguan di organ-organ sebelumnya yang memang dalam perjalanan proses pencernaan tadi? Tidak selalu harus ada. Jadi bisa jadi kelainan itu hanya di usus besar. Usus halusnya nggak ada masalah, lambungnya nggak ada masalah. Nah, jadi sebenarnya tidak selalu berkaitan gitu ya, tidak ada korelasinya juga kalau tidak selalu. Nah, karena kalau tidak selalu sebenarnya apa dok? Sebab-sebab atau faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang memiliki gangguan pada usus besarnya? Jadi kalau kita mau kelompokkan kelainan yang di usus besar ini, sebetulnya bisa dikelompokkan menjadi kelompok besar ya. Pertama, kelainan itu bisa berupa keradangan. Kita bisa bayangkan keradangan kalau terjadi di tangan kita tuh kan sakit ya, kemudian merah ya, fungsinya berkurang, nah seperti itu. Nah, itu keradangan tapi terjadinya di dinding usus besar. Dan keradangan ini bisa penyebabnya infeksi itu bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena parasit ya. Kemudian bisa juga bukan karena infeksi, bisa karena keradangannya karena misalkan penyakit autoimun, itu bisa menyebabkan keradangan juga. Ini kelompok pertama, kelompok yang terkait dengan penyakit-penyakit yang terkait dengan keradangan. Kemudian yang kedua adalah kelompok penyakit yang terkait dengan tumor, baik itu tumor jinak maupun tumor ganas yang bisa muncul di setiap tempat dari usus besar tadi itu. Nah, ini yang paling banyak terjadi, penyakit yang paling banyak terjadi dan menimbulkan keluhan karena faktor ini. Kalau yang ketiga apa dok? Kalau yang dua kelompok besar itu yang paling banyak. Yang paling banyak. Ya, penyakit-penyakit yang secara umum yang paling banyak dikelompokkan itu jadi dua kelompok tadi. Karena faktor keradangan atau faktor keradangan nanti macam-macam itu. Bisa keradangan karena autoimun, bisa keradangan karena infeksi bakteri, virus dan seterusnya, atau karena tumor. Itu yang paling banyak seperti itu. Walaupun nanti ada yang lain, misalkan penyakit wasir, itu termasuk penyakit dari usus besar ya. Tapi munculnya di anus, itu bisa penyakit ada muncul di vertikal, muncul seperti kantung di situ, itu bisa, dan itu bisa juga menjadi nanti sering terjadi infeksi, itu bisa begitu. Jadi secara umum, tapi kelainan yang paling banyak itu adalah karena keradangan dan karena munculnya tumor tadi. Baik, jadi sebenarnya bisa diklasifikasikan pada banyak faktor juga dan bentuknya juga. Tadi dokter bilang ada yang karena inflamasi, ada peradangan di ususnya, ada juga yang memang munculnya tumor, baik itu jinak ataupun ganas ya dok ya, dan juga mungkin bisa disebabkan kondisi-kondisi lain atau bagian lain yang sebenarnya sudah lewat dari ususnya, tadi ada wasir juga ya. Nah dok, kalau ada juga yang menarik. Apa tuh dok? Ada yang menarik di sini. Ada yang menjadi topik kita sekarang ini, yaitu bahwa kelainan yang kita bahas sekarang ini kan sindroma iritasi usus besar. Betul. Ya, irritable bowel syndrome. Itu adalah ada keluhan-keluhan, yaitu bisa diare, bisa sembelit, ya, bisa nyeri dan seterusnya, tetapi tidak didapatkan adanya kelainan. Tidak ada keradangan, tidak ada tumor, ya, itu nggak ada gitu. Nah, makanya itu kemudian dia hanya bukan dikatakan sebagai sebuah penyakit, bukan disease, tapi hanya dikatakan sindrom, kumpulan gejala. Sindrom itu kan artinya kumpulan gejala gitu. Jadi dianggap sebagai kumpulan gejala saja, tapi kalau diperiksa ya kondisi usus itu normal, ya. Secara makros normal, kalau di biopsi diperiksa secara mikros normal, ya, seperti itu. Nah ini kan menarik ya dok ya, karena semuanya mungkin ada tes-tes penunjangnya normal, tidak ada tanda-tanda yang tadi ada peradangan, ada tumor, tapi gejala-gejalanya mirip. Sindrom semacam ini sebenarnya kenapa bisa terjadi ya dok? Ya, ini di literatur masih ini disebut dengan penyakit idiopatik. Idiopatik itu penyakit yang dianggap
tidak ada penyebab khusus yang diketahui bahwa A menyebabkan B, itu nggak ada. Tetapi dianggapnya ada beberapa faktor yang berpengaruh sehingga seseorang itu memiliki gejala-gejala ini. Pertama, dikatakan bahwa hal ini terkait dengan ada orang yang sangat sensitif dengan perasaan nyeri. Kita tahu kan nyeri itu ada reseptornya. Ya. Jadi reseptor ini yang membuat orang merasa nyeri. Dan kemudian persepsi seseorang terhadap nyeri itu berbeda-beda. Jadi begini, kalau kita dicubit tangan kita, kemudian sebelah kita, teman kita dicubit dengan sama, nyubitnya sama, ya. Bisa jadi sensasi nyerinya itu berbeda. Saya merasa mungkin nggak terlalu nyeri, tapi teman saya nyeri banget gitu. Dengan itu, kenapa? Karena persepsi terhadap nyerinya yang berbeda. Nah, ada pada orang-orang penderita sindroma iritasi usus besar ini, mereka memiliki persepsi nyeri yang sensitif sekali. Sehingga ketika ada rangsangan sedikit, misalkan ususnya kembung sedikit aja, ya, membesar sedikit, atau ada rangsangan makanan sedikit saja begitu, nah dia langsung berasa nyerinya banget. Padahal kalau orang lain dengan kondisi yang sama enggak, gitu. Nah itu salah satu faktor yang dianggap berperan, gitu. Kemudian yang kedua dianggap faktor yang berperan juga di sini adalah pergerakan usus. Pergerakan ususnya dianggap ada masalah. Jadi struktur nggak ada masalah, tapi fungsi saja itu berperan dianggap. Kemudian yang ketiga ini ada yang dianggap berperan adalah stresor psikis atau kondisi psikis seseorang. Jadi ada orang yang gampang panikan, ada orang kondisi depresi, ya kondisi anxiety itu membuat dia peka terhadap segala sesuatu yang ada dalam perutnya, gitu. Sehingga ketika dia merasa kembung sedikit, dia merasa itu sesuatu yang nyeri dan seterusnya. Gitu. Bahkan kemudian berpengaruh sampai kepada konsistensi dari kotorannya atau frekuensi mengeluarkan sembelit atau diare dan seterusnya. Oke, jadi ini juga tergantung pada tadi reseptor seseorang, bagaimana penerimaan dan reaksi dia terhadap nyeri dan apapun reaksi dalam tubuh. Nah, jadi ini bisa terjadi tanpa sebab, tapi bisa mungkin disebabkan oleh psikisnya juga tadi ya dok ya. Jadi bisa terjadi kondisi-kondisi yang lebih buruk. Nanti kita lanjut lagi ya dok, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang sindrom iritasi usus besar. Dan mungkin pemirsa yang ingin menelpon kami terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daefamily. Oke, masih bersama dengan Dr. Haidar ya dok ya. Masih bersama kami ya dok? Ya, baik. Sebelum kita lanjut nih dok, sepertinya ada penelpon yang ingin menanyakan terkait tema kita hari ini. Kita sapa dulu ya dok ya. Halo. Ya, halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Vivi di Tangsel. Oke, siap. Silakan Mbak Silvi dengan pertanyaannya. Mbak Vivi. Ya, halo. Ya, siang dok. Saya Vivi dari Tangsel. Umurnya 55 tahun. Saya mau tanya, kalau di perut saya suka kram, kalau kita misalnya agak ketepuk. Nah, kalau saya sih udah cek ada 2 rumah sakit. Satu diagnosanya katanya usus buntu. Satu diagnosanya katanya nggak apa-apa, uratnya aja. Nah, jadi gimana ya dok? Baik, mungkin dokter ada yang ingin ditanyakan lebih jelas, silakan dok. Suaranya saya nggak jelas, suaranya Suaranya saya nggak menggema. jelas. Oke, coba saya ulangi. Jadi Mbak Vivi merasakan ada keluhan kram ya Mbak ya? Saat perut tertekuk Iya, ya? kram di perut.
Ya. Baik, lalu sudah kedua rumah sakit nih dok katanya. Yang pertama diagnosanya ada usus buntu, yang satu lagi katanya tidak ada masalah dengan kesehatan di pencernaannya. Begitu ya Mbak Vivi ya? Iya, satu mungkin karena dia bilang uratnya. Oh, satu karena uratnya. Oke, baik. Kira-kira dengan gejala yang dialami Mbak Vivi bagaimana nih dok? Atau Bisa mungkin ada yang dijelaskan ditanyakan lagi? bisa dijelaskan persisnya nyerinya di daerah mana Di di perut perutnya? sebelah kanan, atas. Di perut sebelah kanan atas. Kanan atas. Nyerinya kayak Kanan atas. kayak agak gumpal gitu urat-uratnya. Oke, Ya. seperti ada yang menggumpal gitu ya. Iya. Seperti ada yang Oh, di kanan mengganjal. atas. Oke. Iya, Oke. kayak gitu Apakah- kayak agak kram gitu. Baik. Apa sudah ada pemeriksaan penunjang yang dilakukan? Sudah ada pemeriksaan, Mbak? Udah pemeriksaan saya ke 2 rumah sakit. Pemeriksaannya apa? Pemeriksaan Udah. penunjangnya? Saya pakai apa sih yang USG itu ya? Oh, dengan USG. Iya, satu diagnosanya katanya usus buntu. Satu dia bilang nggak ada apa-apa, cuma uratnya kayaknya ini kejepit atau apa gitu. Oke. Baik, silakan dok. Jadi hasil USG-nya normal, gitu ya? Hasil USG bagaimana USG Ibu? USG yaitu 2 rumah sakit beda. Oke. Yang Dua-duanya dua dengan rumah USG sakitnya ya, Bu beda, ya? Dok. Dengan dua-duanya dengan pemeriksaan penunjang USG ya, Bu? bilangnya usus buntu, dua-duanya pakai USG juga. Oke. Satu lagi bilangnya nggak ada apa-apa, cuma uratnya aja. Baik, baik. Baik, terima kasih Ibu Itu Vivi. apakah nyerinya dipengaruhi oleh makanan ketika makan, kemudian ataukah juga ada kelainan di buang air besarnya atau buang air kecilnya ada kelainan nggak? Kalau Nyeri buang air besar atau sih mencret? enggak. Kayaknya kalau saya lagi kerja deh dok, ketepuk gitu. Nggak ada ya? Dan Tidak ada. nyerinya tidak dipengaruhi oleh makanan ya? Tidak ya, jadi hanya karena Iya. posisi ya, Ibu, saat posisinya tertekuk Iya, saja nggak ada. rasanya. Kayaknya kalau kita ketepuk gitu, nah dia agak kram. Baik. Baik dok, mungkin apakah ada yang ditanyakan lagi? Dengan data-data yang diberikan Ya, sudah Itu aja cukup sih. ya? Baik, silakan dok. Ini jadi karena posisi tertekuk, ada rasa mengganjal dan tidak nyaman. 2 USG dengan hasil berbeda, satu katanya usus buntu, satu tidak ada apa-apa. Silakan dok, dijawab. Ya, posisi saya di sini dengan data yang sangat terbatas Ya. dan tidak melihat langsung, maka nggak Betul. mungkin saya memberikan diagnosa pasti secara langsung apa sakitnya. Iya. Tapi paling nggak saya bisa membantu mengarahkan mana langkah selanjutnya harusnya, Ya. begitu. Ya. Baik, baik dok. Jadi kalau lihat keluhan tadi, tidak ada keluhan buang air besar, tidak ada keluhan buang air kecil dan seterusnya. Kemudian yang satu dari hasil USG menyatakan nggak ada masalah, ya di dalam. Kemudian yang satu lagi hanya mengatakan ada kemungkinan usus buntu. Nah, saya pikir usus buntu kalau memang ada kemungkinan itu usus buntu itu bisa di follow up lebih lanjut, itu pasti bisa dipastikan, ya. Sehingga kalau memang di situ dipastikan juga nggak ada, maka saya lebih cenderung kemungkinan memang itu juga karena otot juga bisa begitu. Dan biasanya kalau karena otot dia akan ditekan di posisi yang nyeri tadi itu, dipengaruhi tekanan atau gerakan tertentu dia akan lebih nyeri. Nah, kalau seperti itu memang kita lebih cenderung bahwa itu adalah karena otot. Dan kalau karena usus buntu itu posisi nyerinya ketika ditekan tuh khas sekali. Itu ada bukan di kanan atas tapi di kanan bawah. Oh, oke. Sehingga saran saya untuk ibu mungkin dilanjutkan karena tadi kan sudah melakukan pemeriksaan sampai USG dan seterusnya. Kemudian kalau memang dari dokter yang memeriksa itu sudah mengevaluasi sampai kepada usus buntunya pun ternyata juga nggak ada, ya bisa jadi memang benar itu adalah hanya karena faktor otot saja. Gitu, ya. Tapi ini bukan sebuah diagnosa pasti dari saya karena keterbatasan data yang saya miliki dan saya tidak melihat langsung hasil USG-nya. Baik, jadi mungkin ini saran dari dokter untuk Ibu Vivi, bisa dilanjutkan bagaimana pemeriksaannya kalau memang tadi ada arah kemungkinan usus buntu, mungkin bisa dilanjut lagi pemeriksaannya agar jelas. Kalau tidak, ya mungkin tadi memang ada masalah otot,
dan mungkin bisa ditangani dengan kondisi yang sedang Ibu rasakan. Terima kasih Ibu Vivi, semoga bisa membantu ya. Oke, Dokter Haidar, kita lanjut lagi nih Dok. Tadi bicara tentang sindrom iritasi usus besar. Ini kan mungkin terjadi karena seseorang terlalu sensitif terhadap rasa nyeri. Ada rasa-rasa yang tidak nyaman. Karena kondisi psikis juga akhirnya bisa terjadi adanya gejala-gejala lain. Mungkin fesesnya jadi cair, kondisi-kondisi pencernaan yang tidak nyaman. Nah Dok, sebenarnya kondisi ini kan bisa terjadi sebenarnya bukan karena penyakit tertentu. Tapi apakah kalau ini terus-menerus tanpa ada penanganan bisa jadi mengarah pada penyakit yang lebih serius kah? Jadi begini, supaya ini lebih jelas lagi ya. Jadi definisi daripada sindroma iritasi usus besar itu adalah ada paling tidak gejala, yaitu pertama dirasa nyeri yang menetap atau intermittent atau hilang timbul dalam waktu minimal paling nggak 3 bulan. Oke. Pertama, ada disertai dengan sembelit, susah buang air besar, atau justru diare, justru sering buang air besarnya. Ya. Nah, itu yang disebut dengan iritasi usus besar. Nah, persoalannya ketika seseorang datang dengan nyeri yang berbulan-bulan, kemudian hilang timbul, diare yang nggak berhenti lebih dari 14 hari, itu kan berarti udah masuk ke diare kronis gitu. Nah, kemudian ada sembelit yang terus-terusan, perubahan kebiasaan buang air besarnya. Nah, semua ini itu membutuhkan evaluasi. Maka ketika dia datang berobat ke dokter, akan dilakukan evaluasi. Adakah underlying disease-nya, adakah penyakit yang mendasari ini? Misalkan ada peradangan, ada tumor atau apa yang menyebabkan seperti ini. Nah, setelah evaluasi dilakukan, ya, atau kelainan hormon bisa juga. Ada hormon, misalkan hipertiroid. Kelebihan hormon tiroid itu bisa menyebabkan keluhan yang sama, orang yang diare yang kepanjangan. Nah, ketika dilakukan semua evaluasi, hormon tiroid diperiksa normal, kemudian kondisi pencernaannya normal, sampai mungkin dibutuhkan pemeriksaan endoskopi pun dilakukan endoskopi, tidak ditemukan kelainan apa-apa, semuanya itu, maka di situ kita bisa nyatakan bahwa semua ibu nggak ada masalah, bapak nggak ada masalah, ya. Nah, semuanya normal. Nah, di situ kita baru kemudian bisa menyimpulkan bahwa ini adalah sindroma iritasi usus besar, seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya, apakah ini bisa mengakibatkan kelainan yang lebih berat? Itu tidak, nggak seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir seperti itu, gitu ya. Ini tidak akan kemudian terus menjadi nantinya ke depan jadi tumor, jadi keganasan, jadi penyakit yang lain, nggak berdampak seperti itu. Yang paling diberikan dampak yang paling beratnya itu ada paling di kualitas hidup saja. Mungkin orang jadi nggak enak bekerja, nggak nyaman ya Dok ya. Mungkin belajar nggak nyaman, mau bepergian mikir, aduh nanti di mana di tengah jalan dan seterusnya. Begitu mikir, kepikiran dia tambah stres, tambah datang untuk jalan. Nah Dok, apa dong jadinya? Apa yang harus dilakukan atau mungkin apa yang bisa dikonsumsi untuk membuat seseorang yang mengalami sindrom iritasi usus besar ini merasa lebih nyaman? Sebetulnya yang paling bisa membuat lebih nyaman adalah sebelum kita bicara terapi dengan pengobatan ataukah dengan makanan dan seterusnya, ya yang paling pertama menolong adalah pemahaman. Sepakat dulu itu bahwa antara dokter dan pasiennya sepakat, nih udah ya, ini nggak ada kelainan apa-apa ya, ini masalahnya hanya sindrom iritasi saja. Nah, sepakat. Kemudian pasiennya paham juga, oh ini udah, berarti saya cuma sindrom iritasi saja. Dan ketika ini sindrom iritasi, berarti kaitannya apa? Kaitan sama psikis saya, bagaimana saya mengelola kecemasan, bagaimana ketika datang gejala itu saya nggak bingung, saya nggak cemas, saya nggak takut, gitu ya. Nah, dia paham dulu itu. Nah, itu adalah porsi yang terbesar dalam pengobatan. Gitu. Karena kalau ini nggak dipegang, bahwa dia masih bingung apa sakit saya, masih stres nih, jangan-jangan saya ada begini, jangan saya, maka itu lebih berat lagi. Jadi itu dulu. Sehingga ketika datang nyeri, maka dia katakan,
nyeri saya ini karena mungkin saya aja yang sensitif. Nah, itu bisa membuat dia nggak terlalu sensitif begitu kalau seperti itu. Jadi ini yang intinya paling penting. di mindset ya, Dok. Pemahamannya dulu terhadap Di apa yang mindset, dia mindset kita. rasakan. Ya, Jadinya betul. itu akan Ya. membuat dia tenang. Jadi obatnya ada di mana? Di dalam diri dia sendiri. Oke, nanti kita Di lanjut dalam lagi diri ya, kita. Dok ya. Tapi kita harus Ya. jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi kita sudah bahas banyak sekali tentang sindrom iritasi usus besar dan berakhir pada bahwa sebenarnya adalah kondisi ini bisa membaik jika mindset seseorang juga bisa memahami kondisinya dengan baik. Oke, Dok, kita lanjut lagi nih, Dok. Tadi kalau misalnya sudah pada pemahaman nih, ternyata memang rasa itu kan memang tidak bisa serta-merta langsung hilang ya, Dok. Perlu nggak sih ada eliminasi makanan yang menurut dia, menurut yang dia rasakan ini tidak nyaman? Perlu nggak dia catat dan dia eliminasi satu persatu makanan yang membuat dia merasa tidak nyaman? Oke. Perlu sekali, Oke. perlu sekali. Jadi ada makanan-makanan misalkan menghasilkan gas yang berlebih. Misalkan, nah seperti itu kan dia akan merangsang usus untuk dia lebih mengembang ya. Jadi keluarnya akan berasa rasa bloating, kembung dan seperti itu. Nah, itu juga memprovokasi rasa nyeri. Itu juga perlu, dan itu setiap satu orang dengan orang lain bisa berbeda. Saya kalau makan ini nggak enak. Saya kalau walaupun secara umum mungkin ada makanan-makanan yang banyak sekali pada penderita ini sebaiknya dihindari. Misalkan minum kopi misalkan. Ya. Nah ini kan menghasilkan atau misalkan ada orang-orang yang memang dia alergi dengan komponen yang ada pada susu misalkan. Nah kemudian ya dia hindari hal-hal yang seperti itu. Itu penting sekali. Jadi dia menghindari makanan-makanan yang bisa menjadi pencetus. Oke. Nah, ini berarti tadi penting ya kita melihat makanan-makanan apa yang bisa menjadi pencetus rasa tidak nyaman atau kondisi tidak nyaman pada pencernaan. Bagaimana dengan istirahat yang cukup nih, Dok? Apakah ini juga sangat berpengaruh pada kondisi pencernaan? Apalagi dengan sindrom ini kan sebenarnya berpengaruh juga pada mindset. Dengan istirahat yang cukup, apakah bisa berdampak lebih baik? Jadi begini, tadi saya jelaskan penyakit ini kan sangat terkait dengan kondisi psikis seseorang. Yes. Nah, segala sesuatu yang bisa menyebabkan ketenangan pada kondisi psikis itu berdampak positif, termasuk istirahat. Ya. Kalau orang kurang istirahat bagaimana? Orang istirahat kan kacau pikirannya. Gak nyaman banget ya, Dok kurang ya. istirahat, kurang istirahat, beban pekerjaan yang banyak, tekanan profesi dan macam-macam seperti itu ya. Kemudian kurang olahraga. Olahraga juga punya dampak karena olahraga ini kan bukan sekedar olahraga itu juga fun juga gitu kan, menyenangkan gitu. Nah, sehingga ketika seseorang berolahraga dia merasa fresh dirinya, segar juga otaknya, nah seperti itu. Nah itu semua berpengaruh. Jadi tetap itu semua berpengaruh. Intinya adalah gaya hidup yang mengurangi stres. Nah, itu dia penting nih. Dengan istirahat yang cukup, olahraga, ini kan akan membuat badan kita rasanya lebih enak. Kalau tadi dokter sendiri bilang ya kalau istirahatnya nggak cukup, besok pagi banyak kerjaan, akhirnya sensitif. Nggak cuma sensitif perasaan, sensitif juga di perutnya ya, Dok ya. Baru rasa nyeri sedikit nih langsung cemas gitu ya. Oke. Dok, sejauh mana juga nih tadi kan sebenarnya memang pengelolaan stres dan pikiran yang bisa menyebabkan seseorang lebih merasa badannya nih kayaknya nggak baik-baik aja. Jadi memang butuh ya, Dok ya, mendistraksi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa nyaman gitu ya. Apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan seperti mungkin latihan pernafasan yang membuat seseorang lebih nyaman dan rileks? Jelas sekali. Ya, tadi saya sebutkan seperti istirahat, olahraga. Kemudian tadi latihan pernafasan dan seterusnya. Ya, sebetulnya yang di sini adalah kita orang di Indonesia ini kan orang-orang yang religius. Ketika seseorang itu mendekat kepada Tuhannya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada misalkan orang-orang muslim ya,
itu ketika bulan puasa justru keluhan ini berkurang. Pada puasa Ramadan berkurang. Kenapa? Karena dia banyak baca Al-Quran, karena dia banyak zikir, karena sholatnya lebih banyak, ya. Kemudian dia merasa dekat dengan Allah, dia merasa tentram hatinya, psikologisnya bagus, ketahanan terhadap stres meningkat, justru malah bagus, hilang ini keluhan. Oke. Jadi justru di bulan Ramadan yang sebenarnya notabene perut kita ini kosong gitu ya dibandingkan hari-hari lainnya, tapi karena ketenangan jiwa kita lebih baik, kita lebih dekat dengan Tuhan juga, ini kondisi-kondisi semacam ini mungkin justru akan lebih membaik. Terakhir Dok, mungkin ada tips dari dokter yang bisa dilakukan atau mungkin ada suplemen yang bisa diberikan untuk orang-orang yang kayaknya di rumah saya ngerasain ini deh. Mungkin ada yang bisa diberikan, singkat saja Dok, tips dari dokter. Saya nggak bicara suplemen ya. Paling saya mungkin kita bicara tentang apakah gejala yang paling dominan pada sindrom iritasi saya. Ya. Ada orang kan yang dominannya diare, ada kan orang yang dominannya adalah sembelit dan seterusnya. Nah, biasanya dokter sudah akan memberikan obat. Nanti kalau diare minum ini, kalau kemudian sembelit minum ini dan seterusnya. Nah, itu kemudian yang mungkin perlu disediakan atau kalau berpergian dia bawa gitu. Sehingga kalau muncul itu maka dia udah siap begitu. Nah, yang terakhir saya kira ini yang penting sekali. Walaupun ini adalah sindroma iritasi yang tidak didasari oleh penyakit tertentu, tapi ada poin penting yang ingin saya sampaikan ya. Kapan kita harus mulai berpikir bahwa ini bukan hal biasa, ini bukan yang kemarin ini bukan cuma iritasi saja, gitu. Karena kita khawatir ya tiba-tiba ada pada seseorang muncul penyakit baru yang gejalanya hampir sama dan kita masih menganggapnya ini adalah hal yang biasa ya Dok ya? Iritasi, hal yang biasa. Ketika kita pergi ke dokter udah terlambat gitu. Nah, jadi misalkan ini artinya saya kasih itu apa namanya alarm sign ya. Jadi kalau kemudian pada orang-orang dengan sindroma iritasi ini muncul yang awalnya nggak ada BAB berdarah, tiba-tiba BAB berdarah. Jadi memang kita harus lihat juga ya gejalanya ya Dok ya. Dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Tetap jaga kesehatan Dok, selamat kembali beraktivitas. Baik pemirsa, sekian bincang saat hari ini. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.